大学社大学を卒業される皆さん、ご卒業誠におめでとうございます。Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin kan saya baru ganti ban sepeda ya. Nah, ban sepeda yang lamanya saya kasih ke orang. Buat saya sih udah nggak layak pakai, tapi kayaknya buat orang lain masih bisa kepake. Saya tawarin lewat komunitas sepeda di Facebook. Begitu ditawarin, langsung ada beberapa orang yang hubungi saya. Total ban yang saya kasih ada 3. Saya kasih ban-ban itu ke 2 orang. Saya ketemu langsung dengan 2 orang itu dan kasih bannya. Saya ketemu dengan 1 orang di minimarket dekat rumah. Terus 1 orang lagi ketemu di kampus. Terus minggu kemarin ada wisuda di kampus saya. Tahun ini saya diminta untuk baca ucapan selamat dari mantan Perdana Menteri Jepang, Bapak Fukuda Yasuo. Di awal katanya bakal ada video ucapan selamat dari beliau, tapi ternyata nggak ada. Pihak Bapak Fukuda cuma kasih ucapan selamat secara tertulis. Terus pihak kampus nunjuk saya sebagai pembaca ucapan selamat itu. Terus sebelum wisuda di kampus diadain gladi bersih beberapa kali. Saya juga ikutan, tapi karena pas gladi bersih tulisan ucapan selamat dari Bapak Fukuda belum sampai, jadi saya nggak ngapa-ngapain deh. Oh ya, minggu kemarin SIM saya udah nggak berlaku lagi. Jadi saya harus perpanjang. Perpanjangnya lewat aplikasi secara online, tapi saya harus tes fisik dengan datang langsung ke rumah sakit yang ditunjuk. Tes fisiknya itu cuma ngecek kondisi kesehatan mata aja sih, jadi nggak lama. Untuk pengecekannya itu untuk kemampuan jarak jauh ya, jadi masih bisa lulus. Coba pengecekannya untuk jarak dekat, pasti saya nggak lulus. Pas pulang, saya kaget dengan struktur bangunan gedung parkir motor rumah sakit. Turunan dari tempat parkir itu curam banget. Kalau nggak pintar naik motor, kayaknya bisa jatuh deh. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Seperti yang saya tadi ceritain di awal, kemarin ada wisuda di kampus saya. Wisuda ini adalah wisuda yang ke-33. Nah, Universitas Dharma Persada tempat saya kerja berdirinya tahun 1986. Jadi menurut kalian kapan kampus saya ini pertama kali ada wisuda? Ayo coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Saya nggak pernah jadi panitia atau petugas di wisuda tahun-tahun sebelumnya. Kali ini saya ditunjuk sebagai pembaca pesan ucapan selamat dari mantan Perdana Menteri Jepang, Bapak Fukuda Yasuo. Pembacaan pesan ucapan selamat ini sempat dihilangkan dari jadwal acara wisuda, tapi di hari H-1 ternyata pesan ucapan selamat dari Pak Fukuda datang, dan karena itu saya jadi bertugas di wisuda tahun ini. Saya merasa senang dan terhormat sekali bisa baca pesan dari Bapak Fukuda. Apa yang Bapak Fukuda tulis bukan bahasa Jepang yang susah, jadi saya nggak susah juga bacanya. Pesan Pak Fukuda juga sama dengan apa yang ada dalam pikiran saya. Jadi waktu baca pesannya, saya ngerasa kalau saya juga lagi baca pesan dari saya untuk para wisudawan. Oh ya, acara wisudanya diadain di salah satu gedung yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, bukan di kampus. Pas hari wisuda, kebetulan saya juga ada kuliah, tapi karena wisuda, semua kuliah diliburin. Acara wisuda di Indonesia mungkin beda banget dengan di Jepang ya. Kalau di Indonesia, wisudawan pakai pakaian khusus yang namanya toga.
Toga itu terdiri dari dua bagian, yaitu jubah dan topi. Topinya juga unik. Di bagian atas topinya ada kuncir atau tali yang nanti bakal dipindahin dari kiri ke kanan sebagai tanda kalau mahasiswanya udah lulus dari universitas. Warna dasar toga itu rata-rata hitam. Bagian yang bedain antara universitas satu dengan yang lain itu mungkin warna pita di bagian pinggir jubah atau warna pita di sekeliling bagian bahu. Saya waktu lulus dari universitas juga pakai toga dan ikut acara wisuda. Mahasiswa yang lulus harus beli toga supaya bisa ikut acara wisuda. Harganya mungkin sekitar 100-200 ribuan, jadi ya nggak mahal tapi nggak murah juga sih. Toga ini dipakainya ya cuma sekali aja, jadi sebenarnya sayang juga sih kalau beli. Habis wisuda ya nggak dipakai lagi. Waktu saya lulus dari Tokyo Gaidai dan ikut acara wisuda, saya cuma pakai jas aja. Jadi waktu itu untuk ikut wisuda saya nggak perlu keluarin uang. Coba universitas di Indonesia juga bisa kayak gitu ya. Tapi model wisuda kayak gitu udah jadi tradisi sih, jadi mungkin agak susah untuk diubah. Oh ya, untuk yang perempuan biasanya di balik jubah toga itu mereka pakai kebaya loh. Nah, kalau udah pakai kebaya berarti harus make up juga. Jadi mungkin wisudawan perempuan perlu biaya lebih banyak daripada yang laki-laki. Supaya kalian paham acara wisuda di Indonesia, saya jelasin sedikit urutannya ya. Tapi ini contoh dari tempat saya kerja ya. Mungkin ada juga universitas di Indonesia yang acara wisudanya beda. Pertama ada acara masuknya rombongan Senat Universitas. Senat itu organisasi paling tinggi dalam bidang akademik di dalam universitas. Biasanya yang jadi anggotanya adalah dekan fakultas, wakil dekan, rektor, dan wakil rektor. Habis itu ketua senat akan buka acara wisudanya. Habis itu akan ada sambutan-sambutan. Nah, saya bacain pesan ucapan selamat di bagian itu. Habis itu pelantikan wisudawan dimulai. Wisudawan yang pertama kali dilantik adalah wisudawan yang punya IPK tertinggi. Wisudawan yang dipanggil namanya akan jalan ke depan dan naik panggung, terus kuncir atau tali toganya akan dipindahkan dari kiri ke kanan oleh rektor. Habis itu dia turun panggung dan kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, habis itu baru ada acara pelantikan mahasiswa yang lain. Kalau mahasiswa yang lain kuncir atau tali toganya nggak dipindahin sama rektor, tapi sama dekannya masing-masing. Jumlah mahasiswanya banyak banget, jadi acara pelantikannya lumayan lama. Habis pelantikan wisudawan selesai, ada acara hiburan. Biasanya ada paduan suara yang nyanyi macam-macam lagu. Oh ya, grup paduan suara kampus selalu nyanyiin lagu Tegami dari Angela Aki loh. Kalau ada yang mau lihat wisuda di kampus saya tahun depan, kasih tahu aja ya, siapa tahu bisa. 皆さんは新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るっている時に留学され、在学期間中はい、ここからは日本語で話します。今回の動画でダルマパサダ大学の卒業式に行って、福田元総理のお祝いメッセージを卒業生に朗読した経験について話しましたけれども、いかがでしょうか。日本の大学の卒業式も経験したんですけれども、両方とも印象的で忘れられない人生の一部になっています。皆さんの、卒業式はどうだったか、ぜひ教えてください。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はパサンです。パサンは2つの役割を果たしています。動詞としてのパサンもあれば、名詞としてのパサンもあります。名詞としてのパサンはメッセージとかアドバイスとかという意味で、今回の動画にもたくさん出ていましたね。しかしこれから話すのは、名詞のじゃなくて動詞としてのパサンについて話します。先ほどの意味の他にパサンは頼みという意味も持っていますけれども、日常生活によく注文するという意味で使われています。例文は例えば、saya pesan bakso, kalau dia pesan mie ayam という文章で、意味は私はバクソ、彼は混ぜそばを注文するという意味です。このパサンはやはり日常生活に欠かせない言葉なので、
インドネシアに住まれている皆さんも覚えてらっしゃるかと思います。注文するという意味の他に、要約するという意味もあると思います。では、その例文を見ましょう。例えば、saya pesan kamar di hotel itu lewat aplikasi という文章で意味は、そのホテルの部屋をアプリから予約しましたという意味です。日本にいた時、自転車のホイールを取り寄せてもらったことがありまして、この取り寄せるという日本語もインドネシア語にすると、プサンに当たるんじゃないかなと思います。今、話してきた動詞のプサンは、フォーマルな形にすると、接頭字がついて、ムサンという形になります。プサンにもブル接頭字がつきますので、紛らわしいですね。ブル接頭字がつくのは、名詞としての役割を果たしているからですね。berpesan というのはメッセージがある、またはアドバイスがあるという意味になります。Saya berpesan kepada semua penonton video ini supaya tidak lupa untuk bahagia という文章で、意味はこの動画を見ている皆さんに幸せになることを忘れないようにというメッセージがあるという意味です。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.